orang yang meninggal dunia dengan cara dipukul badannya untuk mengeluarkan rohnya. Siapa? Berarti ada korelasinya. Kenapa ayat tentang orang yang dipukul malaikat untuk mengeluarkan ruhnya, ada tentang penyelewengan tentang kitab suci, ternyata itu kejahatan paling buruk sepanjang masa. Dan Musailamah Kadzab itu waktu dia mensosialisasikan ada wahyu, tujuannya adalah merubah Quran. Ya, apa saja pasal yang dia hilangkan? Yang pertama, kalau ikut agamanya Musailamah, di dalam kitab sucinya nggak ada perintah sholat, jadi dia mau menghapus perintah sholat. Yang kedua, dia mengatakan laki-laki wanita suka sama suka tanpa perlu nikah, kalau senang sama senang sah berhubungan intim. Ini sama saja dia melegalkan seks bebas, zina. Yang penting suka sama suka, itu yang dihilangkan dia. Sementara di Quran nggak boleh, wala taqrabuz zina. Musailamah bilang tidak boleh, yang penting suka sama suka, kita berhubungan intim. Cinta mana bisa menahan, biologis harus disalurkan selama tidak ada paksaan. Enak kali kalau begitu. Kalau begitu semua prostitusi halal, ya. Maka ini bahaya. Disebut Allah waman adlam, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, salawat dan taslim kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kesempatan malam hari ini mari kita lanjutkan. Kita membahas satu ayat saja ya. Ya, satu ayat Al-An'am ayat 93. Al-An'am 93. Al-An'am 93. Oke, sudah? Baik, sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ dari qawlanya. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ya, itu dulu ya. Ini suaranya kambuh lagi nih. Kambuh lagi, batuk. Tapi saya coba tetap hadir walaupun cuma satu ayat, nggak apa-apa ya. Karena tadi mau liburkan, waktunya mepet, kasihan sudah pada hadir. Jadi saya coba usahakan semampunya membahas satu ayat ini, insyaallah. Baik, kita lihat terjemahannya. 93, waman, dan siapakah azlamu, yang paling zalim, mimman, dari siapa yang iftara, ya, mengarang-arang, Allah, atas Allah, kadziban, ya, dengan kedustaan. Au qala, atau ia berkata, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Wa man qala, dan siapa yang berkata, saunzil, akan diturunkan, mithla, seperti ma, apa yang anzalallah, Allah telah turunkan. Walau tara, kalau sekiranya kalian melihat, ketika az-zalimun, orang-orang zalim itu, fi, dalam ghamaratil maut, ghamarat artinya sakaratil maut, ya, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, basitu aidihim, basitu artinya memanjangkan, ya, siap-siap tangannya dipanjangkan untuk memukul, ya, aidihim dari kata yadun, artinya tangan-tangan mereka sudah siap untuk memukul malaikat. Akhriju, dan malaikat itu berkata, keluarlah anfusakum, jiwa kalian, maksudnya nyawa, ketika dia dimatikan. Jadi malaikat siap memukul untuk orang-orang yang zalim, nanti matinya begitu, nyawanya dipukul pakai godam. Dalam hadis itu disebutkan ruhnya keluarin bagaimana, dipukul sampai dengan sesuatu bentuk godam, nyawanya lepas sendiri. Itu sadisnya. Al-yauma, pada hari ini, tujzauna, dibalas kamu, ya, adzabal hun, dengan azab yang menghinakan, bima, terhadap apa yang kuntum, kalian telah, taqulun, kalian berkata, Allah, atas Allah, ghaira, yang bukan al-haqqi, kebenaran, wa kuntum, dan kalian telah menjadi an ayatihi, an, terhadap ayat-ayatnya, tastakbirun, menyombongkan diri. Ya, di ayat ini Allah bilang, siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengarang-arang tentang Allah dengan kedustaan. Jadi kezaliman paling tinggi di semesta antar zaman adalah orang-orang mengarang sesuatu dari Allah padahal tidak dari Allah.
Itu kejahatan paling keji di alam semesta. Ya, makanya disebut mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang paling zalim dari orang yang mengada-ngadakan tentang Allah dengan kedustaan. Au qala, atau dia berkata uhiya. Uhiya dari kata auha yuhi, wahyu. Ilayya, kepada saya. Jadi orang ini ngaku bahwa dia dapat wahyu. Siapa? Kata Imam Qatadah, seorang tabi'in, ayat ini nazalat fi Musailamah al-Kadzdzab, menceritakan tentang Musailamah al-Kadzdzab yang dia bilang, saya ini dapat wahyu sama seperti Muhammad dapat. Ya, ngaku-ngaku, ya, uhiya ilayya. Tapi kata Allah, walam yuha ilaihi syai'un, tidak ada Allah wahyukan kepada dia sesuatu apapun. Berarti dia bohong. Orang-orang, aku dapat wahyu nih, tadi malam Al-Quran turun pada saya. Ya, makanya kata para ulama tabi'i dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satunya ini menceritakan tentang Musailamah al-Kadzdzab. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, boleh nggak seseorang ngaku wahyu turun melalui dia? Boleh nggak? Mana boleh. Nanti dia membuat satu narasi yang dia datangkan dari otaknya, dia bilang ini dari Tuhan. Bahaya bagi stabilitas manusia. Kalau ada seseorang bilang dia dapat wahyu, berarti dia langsung dapat risalah dari Allah. Ya. Waman, dan siapa yang berkata unzil mithla ma anzalallah, akan turun nanti seperti apa yang Allah pernah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, makanya kejahatan paling besar di muka bumi adalah orang-orang mendustakan manusia. Orang yang mendustakan manusia, dia bilang dia menerima wahyu dari Allah. Kalau ada hari ini orang yang ngaku begitu, itu sangat-sangat harus diperangi. Kenapa begitu? Kalau dia mengaku ada sesuatu turun dari Allah kepada dia, berarti dia mengklaim dirinya nabi. Ya, makanya dalam Ibnu Katsir disebut, ya, faja'alahu lahu syarikan awwaladan, dia mengaku dan menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Awid da'a annallaha arsalahu ilan nas, dia mengira, dia mengklaim di depan manusia bahwa Allah mengutus dia sebagai rasul kepada orang-orang. Padahal walam yakun arsalahu, Allah nggak pernah ngutus lagi, apalagi pasca Nabi Muhammad. Kalau sudah pasca Nabi Muhammad, haram ada nabi lagi setelah itu. Hatta Nabi Isa saja nanti ketika turun membunuh Dajjal ikut dengan perintah Nabi Muhammad, tapi bukan menjadi nabi akhir zaman, ya. Ya. Oleh karena itu ayat ini menceritakan tentang tadi, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Nama aslinya Musailamah al-Hanifiyah namanya. Dia dari kabilah Bani Hanifiyah. Apa yang membuat Musailamah begitu iri dengki? Muhammad dipuja-puja, diikuti, jadikan idola oleh orang-orang. Kenapa? Karena dia suka membacakan ayat-ayat firman Allah. Saya juga diturunkan kepada saya. Saking dengkinya Musailamah, dia bikin ayat-ayat yang dia karang menyaingi ayat-ayat Quran. Menyaingi.
Ada berapa surat yang dia bikin? Ada beberapa, ada 5. Surat Al-Fil namanya. Kemudian Ad-Difda. Difda itu artinya wahai kodok. Kodok pun dibikin surat. Musailamah. Banyak, ada beberapa ayat-ayat karangan dia. Bahkan dia bikin tandingan wasyamsi wa duhaha. Dia bikin. Ya. Suratul Syam sama surat Asy-Syam. Gimana bunyinya? Ada wasyamsi wa duhaha fi wadanihi wa majalaha wal laili idza addaha. Dengarnya aja kayak enak. Ya. Ada lagi apa? Surat Al-Jamahir, ya, karang-karang untuk menyaingi Al-Kautsar. Inna a'tainakal jamahir, gitu. Itu Musailamah bikin. Ya, fasalli li rabbika wajahir. Ngarang dia. Inna sya'aka huwa kafir. Itu ngalang. Maka sebelum dia sosialisasikan ini ayat, dia tanya sama anaknya, nak, Bapak mau dengarkan ini ayat dari Tuhan kepada Bapak sebagai Nabi. Macam mana? Ketika di salah satu yang dibacakan anaknya, di depan anaknya tentang Al-Fil. Ya sudah Bapak baca, coba saya dengar. Al-Fil, wal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danabun wabil, wa huwa khurtumun tawil. Anaknya apa? Gimana nak? Bagus. Aneh Pak, lucu. Inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wajahir inna sya'aka huwal kafir. Aneh. Jadi orang yang ketika dengar, kalau Quran dengar langsung tersihir, bergetar. Inilah Musailamah Al-Kadzdzab yang iri dengan Nabi, dengan eksistensi Rasulullah. Dia karang-karang bahwa dia juga menerima wahyu. Itulah banyak surat-surat yang dia karang. Yang saya belum baca sama Bapak, surat Al-Qadok atau Fadil. Lucu lagi Al-Qadok, ya. Bapak dengarnya aja lucu. Kalau Bapak tinggal zaman itu ngakak nengok orang ngarang-ngarang. Kalau sesuatu yang bukan Quran itu dibikin ngarang-ngarang tandingan, bukannya orang terkesima malah geli nak nengok muak. Itulah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia juga orang yang suka mengatakan, saya ini juga dapat wahyu, bukan cuma si Muhammad itu. Makanya pernah satu hari, ingat nggak, Rasulullah itu pernah di sebuah sumur, beliau dan para sahabat sedang kehausan, sumurnya kering. Oleh Nabi ditimba, setelah ditimba dibacakan Bismillah, diludahi oleh Nabi, dibalikan airnya ke bawah, melimpah, sumurnya melimpah. Salah satu keberkahan dari air liur Nabi, melimpah di Badar kalau nggak salah. Musailamah saking pengennya ikut bergengsi seolah-olah Nabi. Pernah satu kejadian, ada sumur, dia ikuti, dilidahi. Allah hukum apa? Kering sumurnya. Kering sumurnya. Bikin malu. Saya tanya Bapak Ibu, ngaku sebagai Rasul ini dosanya besar nggak? Ya besar, bisa yudillunan nas, menyesatkan orang banyak. Ngaku dapat wahyu, dosanya besar nggak? Besar, berarti mengkritik Al-Quran tidak benar. Saking kepengennya Musailamah, dia ada sumur, saya ludahi, diludahi, kering dibuat Allah subhanahu. Itulah Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana dia terbunuh? Di perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena waktu ada Nabi, dia itu ngarang-ngarang ceritanya lumayan. Ketika Nabi wafat, langsung dia deklarasi besar-besaran. Sama lah kalau sekarang Bapak Ibu dengar ada orang ngaku Nabi, kira-kira kita tangkap nggak? Pasti kita tangkap rame-rame, ngarut aja. Jangankan jadi Nabi, ngaku malaikat aja ditangkap kemarin kan? Siapa? Lia Eden ditangkap, ya. Akhirnya Lia Eden yang mengaku sebagai malaikat didakwa sebagai pemikiran yang sesat. Yang lucunya, barulah kali itu malaikat masuk penjara, Lia Eden. Tapi nggak boleh disepelekan, pengikutnya banyak yang
loyal. Saudara kita juga Musailamah, ada nggak pengikutnya? Ya ada pengikutnya. Orang ngawur tuh ada pengikutnya. Siapa? Al-juhala wa sufaha, orang-orang bodoh dan kurang berakal biasanya. Itulah kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab. Sebenarnya ada beberapa surat, tapi untuk apa saya bacakan kepada Bapak Ibu? Apa gunanya mau dihafal? Wahai kodok, ngapain? Ya, yang 30 juz yang aslinya masih banyak belum hafal, fokus itu aja dulu. Tapi kenapa usah tahu? Ya saya butuh literatur untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar ada surat karangan namanya Al-Fil, Inna Aqaina Al-Jawahir, nggak pernah dengar kan? Saya kasih sebagai knowledge, bukan untuk dipelajari. Ngapain surat palsu dipelajari? Nggak ada pahalanya, malah dosa. Sebagai info saja tahu. Ya. Ada juga dia bikin surat asyad namanya, surat kambiang. Kambing ada. Wasyatu albanuha, itu. Dan kambing yang berwarna putih. Wa a'jabaha sud wa albanaha. Aneh itu orangnya. Didengarkan sama orang-orang dia ketawa. Ya. Nah, itulah tentang Musailamah al-Kadzdzab. Apa kesalahan dia? Iftara 'ala Allahi kadziban, mengarang-arang atas Allah dengan kedustaan. Bahkan dia mengatakan qala uhiya ilayya, diwahyukan sama saya wahyu kitab suci, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak pernah diwahyukan sedikit pun sama dia. Waman qal, ya, dan sungguh kejilah kezaliman yang berkata saunzil, akan diturunkan ayat pada saya mitla, seperti apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Ya. Nah, tapi menariknya setelah membahas itu Allah sebut tentang orang yang meninggal dunia dengan cara dipukul badannya untuk mengeluarkan rohnya. Siapa? Berarti ada korelasinya. Kenapa ayat tentang orang yang dipukul malaikat untuk mengeluarkan ruhnya, ada tentang penyelewengan tentang kitab suci, ternyata itu kejahatan paling buruk sepanjang masa. Dan Musailamah Kadzdzab itu waktu dia mensosialisasikan ada wahyu, tujuannya adalah merubah Quran. Ya, apa saja pasal yang dia hilangkan? Yang pertama, kalau ikut agamanya Musailamah, di dalam kitab sucinya nggak ada perintah sholat, jadi dia mau menghapus perintah sholat. Yang kedua, dia mengatakan laki-laki wanita suka sama suka tanpa perlu nikah, kalau senang sama senang sah berhubungan intim. Ini sama saja dia melegalkan seks bebas, zina. Yang penting suka sama suka, itu yang dihilangkan dia. Sementara di Quran nggak boleh, wala taqrabuz zina. Musailamah bilang tidak boleh, yang penting suka sama suka, kita berhubungan intim. Cinta mana bisa menahan? Biologis harus disalurkan selama tidak ada paksaan. Enak kali kalau begitu. Kalau begitu semua prostitusi halal. Ya. Maka ini bahaya. Disebut Allah waman adlam, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti ini. Lantas setelah itu Allah sebut orang yang matinya dipukul. Ya, bagaimana dipukulnya? Allah bilang, walau tara, kalau kamu melihat idzal zalimun, orang-orang zalim fi qamaratil maut, dalam sakaratul mautnya. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat siap-siap membentangkan tangannya untuk apa? Untuk memukul mereka. Maka disebutkan kalau orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang kafir, malaikat akan mengambil satu pukulan besar. Kalau bahasa kita orang Melayu, godam, saya wakili kan. Godam. Kalau orang bukan Melayu nggak tahu godam biasanya. Palu besar dia bilang. Iya. Bagaimana caranya? Dalam riwayat dipukul di tengkuk belakang. Ya. Kenapa harus dipukul? Karena ruhnya di dalam kelepar-kelepar. Apa yang membuat kelepar-kelepar? Karena ada ayat ini di ujungnya, al yauma tujzauna adzabal huni, hari ini azab hina akan dibalaskan kepada kamu.
bima kuntum, terhadap apa yang taquluna Allah, kamu sudah bicara tentang Allah tanpa kebenaran, ngarang-ngarang kau. Maka ruhnya orang ini, orang zalim, orang kafir, orang fasik, berontak-berontak di bawah, nggak mau keluar. Kalau orang beriman diambil dari kaki, walaupun tetap sakit, tapi perlahan dari kaki ke betis, ke paha, ke pinggang, ke perut, sampai ke gor-goroh. Kalau orang beriman begitu, ya. Dan kalau sudah begitu, kekuatan apapun nggak bisa bantu. Makanya dalam surah Al-Qiyamah disebutkan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalau nyawa sudah sampai di taraqi, di kerongkongan, dikatakan sama orang yang di kerongkongan nyawanya, siapa yang bisa sembuhkan kamu sekarang? Malaikat bilang gitu, wa qila man raq. Siapa fulan yang bisa sembuhkan kamu dari sakaratul maut ini? Saat itulah kata Allah, wa dhanna annahul firaq. Saat itulah sang calon mayat ini yakin inilah firaq. Firaq itu artinya apa? Perpisahan dengan dunia. Wal tafatis saqu bisaq. Wal tafat, bersilang. Sak artinya betis dengan betis. Makanya orang kalau mau mati kakinya nyilang gini kan, keras ya gitu. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Rabbmulah ya hari ini engkau dikembalikan. Tapi orang beriman diambil dari ujung kaki ke badan sampai ke kerongkongan. Kalau orang kafir karena ruhnya menolak, keluar halus, dipukul dari belakang. Riwayat yang lain, palu besar ini dari belakang kepala, sengaja untuk mengeluarkan ruh dengan rasa yang sangat pedih pukulan itu. Itu ulama-ulama tasawuf mengatakan kalau pukulan untuk mencabut nyawa orang kafir itu dipukulkan ke gunung, gunung itu runtuh. Gimana rasanya? Ya, makanya di sini disebut wal malaikatu basitu aidihim, malaikat membentangkan tangan mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah roh kamu. Nah si ruhnya nggak mau. Kenapa? Habis ini kami diazab, kami nggak mau. Nggak bisa, akhriju anfusakum, dipukul paksa. Ya. Tapi kalau orang beriman apa? Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluar kamu, keluar, kembali kepada Rabbmu dengan ridhoan dan kamu diridhoi. Mutmainnah, lembut, nggak pakai pukulan, ya, nggak pakai pukulan. Inilah perbedaannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khatimah. Ya, kesimpulan dari ayat ini berarti orang yang kematiannya mengerikan adalah orang yang paling zalim terkait kitab suci. Hati-hati, ini orang yang melakukan karang-karangan tuduhan tentang kitab suci. Makanya ketika dulu ada tokoh politik yang bicarakan kitab suci di penjara, ya wajar, itu kejahatan besar. Menyelewengkan makna pemimpin aulia itu kan wajar. Ya, walaupun tidak separah Musailamah mengaku ini ada wahyu kepada Muhammad, saya juga ada, yang ngawur itu ayat-ayat karangannya. Oleh karena itu, ya, berarti orang-orang yang menghinakan kitab suci kematiannya sangat mengerikan. Kenapa ada relevansinya ketika saya bilang itu? Dan ternyata di satu ayat bicara tentang orang yang mendustakan, mengarang-arang, merubah makna, pokoknya melakukan kejahatan terhadap kitab suci, endingnya mati dalam keadaan seburuk-buruknya. Nauzubillah min dzalik. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Singkat padat boleh. Nggak ada? Ada Mas? Belum ada kayaknya. Boleh singkat padat boleh. Oh itu Pak Irwan.
Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu 15 menit lagi. Terima kasih Ustaz. Saya diingat bukan mengada-ngada, tapi kita tidak bisa hidup orang yang berusaha. Jadi fitnah tadi. Saya kan pernah kerja di rumah sakit, melihat orang yang meninggal itu, mohon maaf sekali lagi, itu kan air seninya sering keluar. Apakah itu bukti dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, betapa penting sakitnya manakala nyawa itu dicabut dari tubuh manusia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau air seni keluar mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu, belum tentu air juga sih, karena ada juga orang yang baik alamiah tetap air seninya keluar karena mungkin waktu meninggal dia ada masalah di sekitar itu gitu ya, jadi tidak bisa keluar dengan baik. Cuma yang saya baca dalam hadis-hadis justru yang meninggalnya husnul khotimah ada tandanya adalah dia berkeringat jagung di dahinya. Sebelum meninggal, sebelum wafat beberapa menit itu keringat jagung. Padahal dalam keadaan dingin, sejuk, tapi keringat jagungnya keluar. Jadi kalau Pak Iman pernah lihat orang yang begitu, itu tanda-tanda husnul khotimah. Padahal dingin kan ruangannya, tapi ternyata ada keringat-keringat jagung besar. Begitu. Ya. Dan biasanya kalau orang-orang kafir yang sadis tuh begitu, dia ngelihatnya kayak ngelihat sesuatu yang aneh, berat keluarnya. Karena itu pukulannya, ya, pukulan yang sangat menyakitkan. Walaupun orang beriman tetap sakit. Nabi aja sakit. Innalil mauti la sakarat. Begitu kata Nabi. Sakit. Nabi contohkan analogiknya seperti kambing kulitnya dilepas dalam keadaan hidup. Coba lah. Kalau mau rasa-rasa sedikit nanti Bapak Ibu kalau di atas kuku nih kadang ada kulit-kulit yang terkope sedikit, coba ditarik sedikit. Gak usah 2 cm aja. Nah, kalau 2 cm bisa tahan, ketemu malaikat maut agak-agaknya agak tahan. Itu Pak Irwan ya. Baik, demikian jangan lupa itu ada dana infak. Sekarang teman-teman kita, saudara kita di Sumut, Sumbar, Aceh dan sekitarnya sedang dilanda musibah. Apa kewajiban kita saat ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan jadi komentator tapi jadilah kontributor. Doakan, bantu sosialisasikan video-video yang real, kemudian bantu infak. Nah di tengah itu disusun ya infak, silakan dimasukkan berapapun. Ini ketakwaan kita diuji oleh Allah. Apakah kita punya kepedulian? Mereka diuji sabar kepada musibah, kita diuji imannya. Apakah mau respect, empati dengan kesulitan saudaranya? Itu saya lihat postingannya Ustadz Salim Afillah yang kesana karena beliau bawa baitul mal dari Merbabu. Ada orang yang 7 hari harus minum air banjir dan makan daun untuk bertahan. Jadi kalau ada relawan bagi-bagi sebiji telur, berharga bagi sama mereka, sangat berharga. Sebungkus mie instan berharga. Ada yang 7 hari belum ketemu nasi. Ya, jadi ayo kita terlibat. Kemarin saya dengan ibu-ibu kajian pagi saya di Zulfirdaus itu terkumpul 10 juta. Alhamdulillah kita titip melalui Lasnas Yakesma. Ya 10 juta. Kemudian saya diajak teman-teman IKM. Pak Nasrul, Pak Momon, ayo ikut terkumpullah 2 juta lebih. Sore tadi diserah terima. Pokoknya ada ajakan ringankan mereka. Ayo kita sama-sama ringankan ya. Jangan sampai keluar dari masjid ini Bapak Ibu ada yang tidak ikut berkontribusi, nanti teruji ketakwaan kita. Itu ada kota-kotanya Pak Irwan, ada 2 ya, di tengah dan di belakang. Ustaz saya udah ikut di sana kemarin, ikut lagi kalau mampu berkelebihan ya. Ringankan permasalahan kesusahan saudara kita di dunia. Kata Nabi apa? Man nafasa
an mukminin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa meringankan, melapangkan kesulitan seorang mukmin dengan kesulitan dunia, nafasallahu lahu, Allah akan ringankan ya bagi dirinya kurbatan min kurabil akhirah, nanti di akhirat kamu akan dimudahkan Allah. Jadi kita bantu di dunia, jalan surga kita dibantu Allah, padahal kita cuma infak 20, 50, 100, 200, jalan surga kita dibantu Allah. Kenapa? Fulan, kamu waktu itu di Zulfirdaus ikut infak, meringankan penderitaan orang yang gak makan, yang rumahnya hilang, maka jalan surgamu dimudahkan karena Allah ridho padamu dan mereka ridho dengan kebaikan. Ya Bapak Ibu, saya mengajak melibat, ayo kita terlibat. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.